Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar, yaitu mengenai nilai, jenis, dan ragam dari keadilan. Pada modul 4 kali ini kita akan membahas tentang nilai, jenis, dan ragam keadilan. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti modul 4 ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nilai, jenis, dan ragam dari keadilan. Pada KB1, keadilan sebagai suatu nilai yang sangat luhur dalam pemerintahan. Pada modul 4, Anda akan mempelajari nilai, jenis, dan ragam dari keadilan tersebut. Pertama, silakan Anda pahami jenis dan ragam keadilan. Kemudian, pahami pula tentang nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik, konsep nilai yang penghabisan, dan keadilan sebagai sebuah nilai. Kalau di sini, nilai dapat dibedakan dalam berbagai jenis sesuai dengan penggolongan objek, pembagian situasi atau segi-segi kehidupan manusia yang menjadi ruang lingkup perwujudan sebuah nilai. Jenis nilai menunjukkan kepada yang pertama isi substansif yang berkaitan dengan sesuatu segi kehidupan manusia pada objek yang bersangkutan. Kemudian nilai juga dapat pula dibedakan dalam berbagai ragam menurut sifat penciriannya. Di sini ada nilai ekstrinsik, yaitu adalah sesuatu nilai yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mencapai suatu hal yang lain, termasuk pula sesuatu nilai apapun yang lain. Nilai intrinsik juga adalah sesuatu nilai dari ide atau pengalaman yang bersifat baik atau patut dimiliki sebagai suatu tujuan tersendiri, bukan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sesuatu nilai lain, suatu tujuan lain apapun. Nah, kemudian ada nilai yang penghabisan berhubungan erat dengan konsep summum bonum dalam etika. Istilah Latin summum bonum berarti hal yang baik yang terluhur. Summum bonum merupakan suatu tujuan atau nilai yang tertinggi dalam kehidupan manusia, yang demi itu semua hal lain dapat dilakukan. Hal itu juga dianggap sebagai suatu tujuan yang penghabisan dari kelakuan manusia yang secara intrinsik dan substansif adalah baik sehingga tidak dibawa. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu adalah hal yang baik, orang yang baik, dan menginginkan kebaikan. Hal itu bisa terlihat apabila ada orang baik kepada kita, maka kita akan merasa senang. Dan apabila kita melakukan kesalahan, kita akan berpikir bahwa hal tersebut itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dalam hati cenderung ada untuk merasa bersalah, kemudian tidak enak, dikarenakan pada dasarnya manusia itu adalah untuk menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, berbagai jenis dan ragam keadilan. Ragam keadilan adalah salah satu pembagian dari keadilan yang menunjuk pada suatu segi atau ciri atau tata cara pelaksanaan keadilan. Ide keadilan dengan segenap seginya termasuk dalam bidang kebaikan, karena itu termasuk pula dalam bidang etika. Keadilan merupakan kebaikan dari perbuatan. Bertindak adil dalam segala hal berarti berbuat baik, karena dengan adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya berarti juga melakukan perbuatan baik atau mewujudkan ide kebaikan secara konkret. Jadi ide-ide kebaikan yang ada tertuang dalam pikiran kita harus diimplementasikan dalam bentuk kehidupan nyata, sehingga dengan adanya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini pada KB3 juga adalah keadilan sebagai kebajikan moral bagi administrator pemerintahan. Keadilan itu berasal dari budi pekerti, hasrat, kemauan hati sanubari. Jadi pada dasarnya hati sanubari manusia, budi pekerti manusia menginginkan sesuatu yang adil. Kemudian akhirnya masuk menjadi sebuah jiwa keadilan, dan yang terakhir adalah keadilan itu dapat diwujudkan. Kemudian keadilan merupakan kebajikan pokok yang utama, yang pokok atau yang terpenting untuk diperkembangkan pada para administrator pemerintahan, sehingga setiap administrator pemerintahan dari kedudukan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi
dapat terbina jiwa keadilannya. Tanpa jiwa keadilan sebagai landasannya dan berbagai kebajikan moral lainnya sebagai pedoman, seorang administrator pemerintahan mudah sekali tergoda oleh kekuasaan jabatannya dan terjerumus ke dalam berbagai keburukan. Jadi dengan adanya keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, porsi untuk orang yang memiliki kinerja yang bagus itu nanti jabatannya harus bagus, dan porsi untuk orang yang ogah-ogahan dalam melakukan pekerjaan mungkin dia karirnya akan lama. Jadi dengan adanya konsep keadilan ini, maka setiap apapun yang dilakukan itu akan sesuai dengan porsinya, dan apapun yang dilakukan itu nanti akan ada imbalannya, akan ada balasannya terhadap apa yang dilakukan. Kemudian demikian uraian singkat untuk inisiasi keempat ini. Silakan saudara membaca buku yang sudah disediakan sampai tuntas. Tidak lupa berdiskusi secara online. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.